pada ayat 118 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala allazina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Kadzalika qala allazina min qablihim misla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Dan orang-orang yang tidak berpengetahuan berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kami, atau mengapa Allah tidak datangkan tanda-tanda kekuasaannya kepada kami. Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah mengatakan seperti itu. Karena mengapa? Karena memang hati mereka sama, serupa, tasyabahat qulub. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda itu, tetapi tidak dilihat oleh mereka yang tidak memiliki keyakinan. Dan bayyana al-ayati liqaumin yuqinun, jadi hanya orang-orang yang yakin. Ini pernyataannya orang kafir. Kenapa Allah tidak berbicara kepada kami? Pertanyaan saya setelah membaca ayat ini, pernahkah Allah membisu kepada kita? Pernahkah Allah membisu kepada kita? Pernahkah ada ruang yang kita berada di situ, atau pernah kita berada di satu waktu atau di satu tempat yang Allah tidak membisu kepada kita? Ini kan perkataan Allah, ini orang perkataan orang bodoh. Wa qala allazina la ya'lamun, maka berkatalah orang-orang yang bodoh. Kenapa Allah tidak berbicara kepada kami? Ini masalahnya apa? Masalahnya karena ia mau mengukur hukum alam ini, hukum dirinya dengan hukum Allah. Ya namanya berbicara dalam hukum kita, ada kata-kata keluar. Itu baru yang dimaknai menurut mereka ini. Oh, baru namanya berbicara kalau ada kata-kata keluar. Jadi umpamanya papa bicara itu bukan berbicara. Nama-nama jalan itu tidak berbicara, itu menurut mereka. Jadi kita juga bingung ini, kenapa mereka masih bertanya seperti ini? Memang pernahkah Allah membisu? Apakah kita tidak pernah menyadari bahwa semua yang kita lihat, semua yang kita rasa, semua yang kita dengar, semua yang kita pikir, pernahkah disebut suara-suara Tuhan di situ? Itu yang menjadi masalah. Tanda kutip ini. Kan Rasulullah sudah berkata, contoh saja, bahwa bukan hanya bicara, kata-kata yang bisa berbicara. Apa kata Rasulullah? Kafabil mauti wa izan. Sudah cukup mati itu memberi peringatan. Apa tidak berbicara itu?
sadar ke masing. Ini yang menjadi masalah karena namanya berbicara menurut otaknya orang yang begini adalah keluar kata-kata. Kenapa? Karena memang dia selalu menjas dengan pendekatan semua yang dirasa. Kalau yang tidak dirasa, tidak. Justru manusia lah sumo, bukemon, umyon, pahulayat. Itu dalam Al-Quran. Jadi Allah tidak pernah membisu. Yang membisu, yang tuli ini manusia. Sumo, bukemon, sumo itu tuli. Jadi kalau dia mendengar rintik hujan umpamanya, ya dia dengar hanya air rintik hujan. Tidakkah pernah kita mendengar suara Tuhan di situ? Seandainya ini kita mau secara profesional melihat segala sesuatu, coba kita mencoba menghadirkan sebuah ilustrasi dalam kesadaran kita. Kalau ada tukang kayu, jangan kaitkan dengan teknik kayu, enggak. Kalau ada tukang kayu jalan ke hutan, selalu dia melihat potong pohon kayu, bukan potong pohon kayu yang dia lihat. Yang apa dia lihat itu? Balok-balok, papan, bahkan dia lihat kursi. Bahkan yang dia lihat kursi, ada kursi besar di situ. Apakah pohon ini tidak berbicara kepada tukang kayunya ini? Ini ilustrasi. Nelayan itu begitu melihat air yang ada di otaknya ikan. Oh, begitu lewat di laut, ada kampus sakit, ada ikan. Padahal di matanya itu adalah air. Seperti itu. Petani begitu mendengar hujan, apa yang ada di otaknya itu kira-kira? Wah, waktu baru nih, lalu nih tani, yang dia lihat itu adalah songkol, udah hujan ini. Inilah yang dicelah oleh sebahagian orang. Cara berpikir seperti yang saya sebutkan ini dikatakan menyimpang. Menyimpang kalau saya berkata begitu tadi, bahwa Allah berkata itu bukan dengan kata-kata. Di sini perbedaannya kita, yang isyari dengan yang gairu isyari. Kita tidak meninggalkan makna leksikalnya, tapi justru kita kembangkan. Oh, jangan hanya melihat berbicara itu hanya dengan kata-kata. Nah, orang kafir begini, orang musyrik begini, orang munafik begini. Kan di dalam surat Al-Baqarah itu sumum bukum umayum fahum la yaqilun. Siapa yang disifati di situ? Orang munafik. Jadi kalau kita tidak berpikir seperti ini, ya apa namanya itu? Jangan-jangan juga masuk di sumum bukum umayum fahum la yaqilun. Apakah tidak terancam diri kita dengan ayat ini? Tegas itu, wahum la yarji'un. Apa artinya itu?
mereka tidak bisa kembali. Mau kembali kemana? Kembali kepada substansi. Bagaimana mau kemana? Kalau dia mendengar ada suara umpamanya tangisan anak-anak, ya tangisan anak saja dia dengar. Padahal Allah kan jelas mengatakan dalam suratul Hadid itu, waz-zahiru wal batin, dialah zat yang maha nyata dan dialah zat yang maha membatin. Jadi kemana pandangan ini kita jatuhkan tidak berhadapan? Kemana mau diarahkan telinga ini tidak mendengarkan suaranya? Kemana suara ini keluar tidak berbicara dengannya? Inilah yang menjadi masalahnya manusia, karena selalu terjebak kepada jalan zahir. Tadi malam saya diundang oleh mantan wagub jam 9:30 malam. Hanya mau diberikan pencerahan karena ada pemikiran anaknya yang agak lain. Jadi saya katakan jauh lebih banyak yang sifatnya transendensial dibanding yang sifatnya empiris. Saya berikan penjelasan. Karena ada pengalaman yang dia lihat bahwa kenapa mesti kita lagi mengirimkan Fatihah, kenapa mesti lagi, itu saya pergi jelaskan. Saya tanya, apa pengertian nak? Saya panggil anak, karena juga kemenakan. Apa yang ada di otakmu nak kalau kita berkata mati? Mati. Dia bilang ya sudah berpisah roh dengan jasad. Saya tanya lagi, kalau masih ada atau tidak ada itu? Berarti tidak ada. Oh, itulah salahnya. Mati tidak identik dengan tiada. Saya tanya, pernah datang secara kuburnya kakek mantan rektoria yang pertama itu, Pak Murtada Haji Muhyiddin, kakeknya itu, ibu bapaknya Andi Bajira. Bilang iya, apa kita bilang waktu kita pergi ziarah kakek? Ya saya bilang assalamualaikum. Ya nah, saya tanya, waktu kita mengucapkan salam, kita memberi salam kepada yang ada atau kepada yang tidak ada? Sandar. Oh, yang ada. Dan kalau begitu, seperti apa mau ini berbicara kepada Anda? Jangan selalu kehilangan ini. Jangan kehilangan kesempatan, selalu lalai terhadap hal-hal yang transendensial ini. Tidak pernah kosong itu berada. Makanya saya katakan, pernahkah kita berada dalam satu ruang atau dalam satu waktu atau suatu keadaan Tuhan membisu kepada kita? Tidak pernah. Yang banyak tulinya adalah sumombu kemombu mayumpahu layajun. Inilah manusia munafik ini. Kemudian bukan diperkuat lagi pernyataan Allah, "Au ta'tina ayatun." Ta'tina ayat, atau kenapa Allah tidak mendatangkan tanda-tanda, ayat tanda? Di sini lagi kacaunya pikirannya orang munafik ini.
orang musyrik ini, orang yang tidak berpengetahuan ini, karena dia layak lalu orang yang tak berpengetahuan. Yang dia maknai ayat yang tertulis saja. Ayat itu kan pengertian tanda. Siapa yang bilang ya Allah? Adakah yang kita lihat? Adakah yang kita rasa? Adakah yang kita pikir? Adakah yang kita semuanya? Bukan tanda-tanda Allah itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari apa? La ayatin. Sungguh itu bermakna sungguh itu tanda. Jadi kalau begitu tanda dengan yang ditandai tidak pernah berpisah. Jangan-jangan cuma tanda saja yang kita lihat. Ini hilang pengawasan melekatnya yang begitu. Karena tanda saja yang dia lihat. Coba. Dibantah terus oleh Al-Quran oleh pernyataan-pernyataannya orang munafik. Kenapa Allah tidak berbicara kepada kami? Kenapa Allah tidak mendatangkan tanda-tanda? Masya Allah. Pernahkah Allah membisu? Pernahkah Allah tidak memberikan? Adakah sesuatu yang bukan bermanifestasi? Manifestasinya Allah. Oh, banyak sekali ayat seperti ini. Sampai tadi dikatakan wal awwal wal akhir. Dialah awal yang tak bermula, wal akhir, dan dialah akhir dan tak berujung, waz zahir, dan dialah zat yang maha nyata tak tersentuh, wal batin, dan dialah zat yang maha membatin yang tak tersembunyi. Al-Quran. Ada lagi ayat berkata begini, alam tara ila rabbik kaifa madda zil. Tidakkah kau memperhatikan bagaimana Tuhanmu membentang bayang-bayang? Membentang bayang-bayang. Ini bayang-bayang semua ini. Bayang-bayang. Jadi kita agak heran kalau masih ada yang sumum bukemuku meyom ini. Jadi jangan, mohon maaf ini ada ketua masjidnya Goa dan mantan Pak Duta. Jadi beliau itu selalu bersentuh dengan tanda-tanda menanam pohon, tanda sana. Tidak pernah tidak. Kemana langkah ini? Kemana langkah kita melangkah? Sepi di situ kebesaran Allah. Kemana? Makanya ada doanya tuh Syekh Muhammad bin Abdul Karim Asy-Syamman Al-Badan Al-Quraisy Asy-Syafi'i. Ini seorang ulama besar Madinah. Banyak ulama-ulama Indonesia berguru di sini. Termasuk Al-Banjari itu, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Termasuk Al-Falibani, Abu Samad Al-Falibani, bukan bersama yang sekarang ini, yang dulu. Termasuk yang di Banten itu teloran-teloran Madinah semua. Apa doanya itu? Allahumma la taj'al tilfatana illa ilaik. Ya Allah, jangan jadikan keberpalingan kami ini kecuali tertuju padamu. Wa nasrana la yaka'u illa alaik. Dan jangan pernah membiarkan pandangan kami jatuh kecuali jatuh kepada. Jadi inilah orang-orang yang sehat penyakit dan penyakit sumbung bukamu umayum bahum layak. Makanya tingkat moralitas orang yang seperti ini tidak diragukan.
tidak diragukan. Kenapa? Ya, karena disinilah bedanya antara ilmu dan keimanan. Ilmu tidak membentuk karakter akhlak yang mulia. Ilmu itu tidak membentuk akhlak yang mulia. Yang membentuk akhlak yang mulia adalah keimanan. Dan di situ ada pengawasan. Apakah kita salahkan ilmu? Tidak. Karena antara ilmu itu adalah selalu mengasah kita maju. Tapi al-hikmah, buah daripada keimanan, al-hikmah itu apa pengenalan pekerjaan? Al-hikmah itu hati-hati. Di situ bedanya. Meskipun sama-sama bermakna, ilmu juga ilmu, hikmun juga ilmu, fiqhun juga ilmu, fahmun juga ilmu, banyak sekali. Makanya saya gampang memberi tugas mahasiswa itu. Apalagi kalau misalnya mengajar tematik semiotik ilmu tanah. Coba terangkan saya apa perbedaannya antara ilmu, fahmun, idrakun, darkun, semua itu bermakna ilmu, semua itu apa bedanya itu, dan pasti ada yang ditanda itu. Tidak mungkin tidak. Nah, ini pernyataannya orang munafik ini, kenapa Allah tidak mendatangkan? Jadi apa yang dia lihat mereka ini? Apa yang dia lihat? Makanya Ibnu Arabi berkata begini, bukanlah orang buta adalah orang yang tidak melihat karena tertutup matanya, tapi orang buta yang sesungguhnya adalah orang yang tidak tahu apa yang ia lihat. Jadi orang munafik ini apa yang dia lihat? Kalau masih mempertanyakan kenapa Allah tidak mendatangkan tanda, jadi apa yang dia lihat ini? Seharusnya kita mencoba menuntun diri kita bagaimana cara berpikirnya itu. Tukang kayu ketika masuk di hutan melihat betapa indahnya kursi ini, betapa indahnya rumah ini. Kenapa ada rumah terbang? Padahal pohon kayu aja. Supaya kita tidak terjebak pada tanda, tidak terjebak pada nama, tidak terjebak kepada yang konkret. Kadzalika qala alladzina min qablihim misla qaulihim. Demikian juga, jadi bukan hanya orang munafik ini yang di zaman Rasulullah. Kan orang yang ditunjuk tadi di ayat pertama ini, laula yukallimuna, mereka ini yang ditunjuk adalah orang munafik, orang musyrik pada zaman Rasulullah. Ditambah kadzalika qala allazina min qablihim. Begitu juga pernyataan yang disebutkan oleh orang-orang sebelumnya. Sama pernyataan begini. Kenapa sama? Tasyabahat qulubuhum. Karena memang hatinya sama penyakitnya. Jadi kalau ada yang berpikir seperti ini, jangan juga masuk kita tasyabahat qulubuhum. Jangan juga masuk kita tasyabahat. Nah, kita sudah dituntun oleh Allah. Jangan berpikir begitu, jangan berpikir. Kita banyak sekali tuntunan. Allah tidak pernah berhenti bicara kepada kita. Jangan begitu. Cuma kita yang banyak, lebih banyak kita menolaknya dibanding iya. Lebih banyak, istilah saya begitu, lebih banyak Kalau ada anak-anak mau dimaksimalkan itu menolak kan? Begini sifatnya anak-anak. Nah Tuhan makan kue. Nabi bilang ini kok mah. Lebih banyak dibanding iya. Nah, tasyabahat qulubuhum ini. Kenapa?
cara berpikirnya sama. Cara berpikirnya sama. Kita tidak mau sama dengan mereka. Tuntunannya Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitabnya itu Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani. Itu saya sementara terjemahkan itu. Saya sementara terjemahkan, cuma waktu yang tidak bisa cepat dan waktu yang saya mau terjemahkan. Ada yang minta. Apa dia bilang? Intabihu qabla an tantabihu. Sadarlah sebelum kamu sadar. Karena orang yang meninggal itu, Pak, jauh lebih pintar dibanding orang yang hidup. Susah masuk di akalnya. Orang yang mati nanti itu jauh lebih pintar dibanding orang yang hidup. Apa buktinya? Al-Quran kayak berkata begitu. Alimat nafsum ma qaddamat wa akhar. Semua dia ingat semua itu perbuatan-perbuatan yang dia lakukan. Sekarang kita apa masih ingat semua perbuatan yang kita lakukan? Kan tidak kan? Atau keperbuatan amal-amal yang tidak pernah kita lakukan? Kan tidak kan? Mana yang lebih pintar daripada orang yang mengingat semua apa yang telah dilakukan dengan apa yang mereka belum lakukan? Mana yang lebih pintar? Cuma masalahnya kepintaran pada saat itu tidak berguna lagi. Tidak berguna karena buahnya kepintaran itu tinggal penyesalan. Kenapa dulu saya tidak lakukan ini? Itu baru penyesalan. Karena baru tahu bahwa ini makanya dalam pengiran berkata Abdul Qadir Al-Jilani, intabihu, sadarlah sebelum kamu sadar. Dan ada hadis. Ini hadis ini dipertentangkan dan kontra. Kalau Imam Ghazali mengatakan ini hadis, Ibnu Arabi berkata juga ini hadis, Al-Qushairi juga berkata ini hadis. Mutu qabla an tamutu, matilah sebelum mati. Jadi kalau ada orang yang tidak sadar memang itu tasyabahat qulubuhum, sama aja dengan hatinya mereka ini. Ditutup ayat ini dengan pernyataan tegas Allah, qad bayyannal ayati liqaumin yuqinun. Sungguh kami telah menjelaskan secara terang benderang tanda-tanda kami. Ayat tanda-tanda. Cuma masalahnya hanya bisa dipahami oleh orang-orang memiliki keyakinan. Jadi kalau ada orang yang tidak bisa berpikir seperti itu, jangan-jangan memang tidak ada keyakinan. Kalau ada orang yang tidak mampu mendengar, tidak mampu merasa, tidak mampu melihat sebagai tanda-tanda Allah, itu tidak ada keyakinannya itu. Ini bukan saya menyatakan, tapi Allah. Kabayyannal ayati, hanya kepada liqaumin yuqinun. Apa itu yuqinun? Yakin. Ya. Tidak dikatakan kepada orang yang tahu, tetapi bukan kepada kaum yang mengetahui, enggak, yang yakin. Apa bedanya antara mengetahui dengan yakin? Oh, beda. Mengetahui masih bisa kita masih kita bisa mengelak, tidak mengetahuinya. Yakin itu tidak ada, masih bisa muncul keraguan itu dalam ilmu. Contoh, saya berkata, ini sudah pernah saya, tidak apa-apa saya ulangi lagi contohnya. Saya baru datang dari Mesir, bawa botin. Saya bawa botin. Saya bilang, Pak Ketua, tadi saya bilang, Pak Ketua, ada buah saya bawa, manisnya apa namanya Ustaz? Botin. Oh, bertambah lagi ke ilmu, ada namanya botin. Ada namanya botin, manis. Itu ilmu itu. Ini masih bisa ragu, ini masih bisa keluar dari situ.
Buktinya apa? Datang lagi orang yang lain. Wah, saya baru datang dari Tunis. Ada buah, saya makan dia. Agak kecut manis ki. Kira-kira tadi ilmu pertamanya Pak Ketua masih bertahankah setelah mendengar kata-kata ini? Berubah kan? Ya karena memang ilmu, bukan yakin. Bukan yakin. Tapi begitu saya katakan Pak Ketua Tabe, kita coba saya nyuruh ini. Ini ada buat saya bawa buat tim namanya. Manis menurut saya. Nah coba Pak Ketua. Manis tong na rasa. Nah biar satu dunia berkata pahit mana. Bohong, enggak, saya yakin. Nah ini yakin ini tidak bisa diterangkan. Siapa yang bisa menerangkan manisnya gula? Tidak bisa. Tidak bisa mensifati itu manisnya gula. Nah, apakah yang tadi kita sampaikan ini kita yakin seperti itu, bahwa ini adalah tanda, ini adalah surat Tuhan? Jangan aku selalu ragu, atau jangan-jangan juga kita tidak melihatnya. Apa namanya? Ilmu. Bukan yakin, yukinun. Mungkin inilah barangkali kita baca untuk ayat 118 ini. Ini tuntunan yang amat sangat bernilai. Sekian dan terima kasih. Banyak bisa diperoleh di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau dikoreksi. Ya, Senyor. Ada baik, kasih Senyor. Assalamualaikum Pak Kiai. Assalamualaikum. Ada teman saya berkata pertama dan terakhir. Ada cowok yang dulu. Ini barangkali ya, belum tentu juga. Antara lain yang menarik ungkapan Pak Prof tadi, bahwa yang perlu disyukuri antara lain katanya, sekali hujan rintik-rintik tapi kita masih datang. Seandainya teman-teman saya berkata kepada saya, apa kalimat singkat tentang Pak Kiai, saya akan ungkapkan kalimat singkat yang kasar tapi halus. Apa itu? Saya mengatakan itu Pak Kiai tidak berdiri. Syukur karena hujan dikit-dikit masih datang, tapi Pak Kiai tidak tahu diri. Ada potensi yang kita tidak tahu, tidak sadari, tapi kami yang mendengar menyadari. Apa itu? Cara tak menerangkan retorika tak menarik. Ini bukan pujian, fakta. Ya. Kemudian saya amati ketika Pak Kiai menerangkan, kita punya bisa diterka bahwa Pak Kiai banyak membaca, kalau bahasa Inggris maktal, ya, menelaah beberapa kitab. Referensi tak banyak. Tidak perlu panjang lebar karena contoh sudah menunggu. Siapa tahu masih ada teman yang lain mau bertanya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira tak perlu kita tanggapi ini. Saya tak perlu. Pak Kiai belum mendidih. Oh belum. Ya. Jadi tukang contoh itu kalau melihat sapi, yang ada di otaknya itu berapa keuntunganku nanti. Silakan Pak. Assalamualaikum. Selamat. Tadi dikatakan Allah itu yang maha memulai dan mengakhiri.
Terus di situ juga dikatakan bahwa ada zat Allah dan kita harus yakin. Yakin kalau bisa kita itu harus dari mulai yakin meningkat menjadi ainul yakin. Ainul yakin meningkat menjadi akul yakin. Nah inilah salah satu yang kami tanyakan. Kenapa kita kadang-kadang akul yakin akan zat Allah itu sampai ke dalam ruh kita yang tertuang di dalam sholat, yaitu Sami Allah liman hamidah. Allah itu maha mengetahui, Allah itu maha memahami, dan Allah maha mendengar, bahkan mengetahui sampai ruh. Nah pertanyaan, kenapa sudah tahu bahwa apa yang kita kerjakan itu Allah mengetahui? Suatu contoh, katakanlah saya seorang pejabat, itu ada uang anggaran negara, karena sudah Allah yang tahu, kenapa masih dilakukan itu diambil? Nah inilah perlu namanya gimana. Kalau seandainya memahami itu bahwa Allah mengetahui, zat Allah itu sangat luar biasa, maha tahu, kita tidak akan melakukan itu. Nah itu yang sulit kita pertahankan, karena iman kadang-kadang naik turun. Jadi begitu Pak Ustaz, bagaimana untuk katakanlah mencegah itu Pak Ustaz? Iya. Sebenarnya itu bukan pertanyaan. Cuma kita mau berkata, apa tadi yang kita baca itu Sami Allah liman hamidah, yakin kita atau baru mengetahui? Itu. Apakah kita yakin itu Allah mendengar? Sami Allah liman hamidah, Allah maha mendengar terhadap orang yang memujinya. Yakinkah itu? Jangan sampai baru kita mengetahui. Buktinya apa? Ini bisa kita mengukur ini. Apakah saya baru dalam proses mengetahui atau sudah yakin? Ketika kita pada saat, kan itu dibaca pada waktu salat, masih samakah kesadaran kita waktu mengucapkan ayat ini, kata-kata ini dengan di luar salat? Masih samakah kesadaran kita? Kalau tidak, berarti baru mengetahui, berubah. Makanya tingkatannya ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Ainul yakin bisa, ilmu yakin bisa berubah. Ainul yakin bisa berubah. Yang tidak ada perubahan adalah hakul yakin. Itu tadi saya contohkan. Saya beritahu Pak Ketua, ada buah tin di Mesir, buah yang saya makan manusia. Itu ilmu yakin karena baru dia lihat, dia tahu. Wah, saya bawa, saya makan di depannya beliau. Tidak ada sedikit pun tanda-tanda bahwa itu adalah buah yang kecut. Itu namanya ainul yakin. Ainul yakin. Tapi begitu ia mencicipi dan merasakan, itulah hakul yakin. Kalau ainul yakin masih bisa berubah, ilmu yakin masih bisa berubah. Yang tidak ada perubahan adalah hakul yakin, karena dia menikmati. Makanya bahasa ulama kita itu namanya adalah al-musyahadah. Al-mujahadah, al-mukasyadah, al-musyahadah. Al-musyahadah itu menikmati kebersamaannya dimanapun. Pokoknya tidak ada ruang, tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, tidak ada keadaan, kecuali menikmati kebersamaannya dengan Allah. Itulah hakul yakin itu. Nah, sekarang pertanyaannya, yang mana lebih banyak hadir dalam diri kita? Hakul yakinkah, ainul yakinkah, atau ilmu yakin? Kabar berfluktuatif. Nah, karena berfluktuatif seperti ini, ulama-ulama kita, ada sekelompok ulama kita berupaya, berusaha untuk memberikan bimbingan
bimbingan kepada kita untuk bisa bertahan pada hakul yakin itu. Inilah yang digagas oleh para ulama-ulama sufi kita. Tapi ya masih banyak juga orang yang mengingkari perbuatan mereka itu, dikatakan bid'ah sesat, masuk neraka. Inilah persoalannya, karena selalu mengukur hukum yang berlaku pada dirinya dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu laisa kamitslihi syai'. Jadi tadi ini bukan pertanyaan Bapak, ya saya kira begitu, bahwa kita berupaya mencapai hakul yakin, dan itu bisa diukur, mencapai ukurnya. Apakah sama kesadaran kita berada di masjid dan kita berada di luar masjid? Kalau berubah, ilmu yakin bukan hakul yakin. Menghadirkannya itu, ada orang yang bisa seperti itu banyak. Itulah yang digelar oleh wali-wali Allah. Wali-wali Allah tidak bersama dengan Allah dalam keyakinannya, dalam menikmatinya itu. Cuma masalahnya ini, siapa wali-wali Allah ini? Ini juga pertanyaannya tadi malam itu, kemanakan itu, anaknya Pak. Kenapa ada model-model seperti karamahnya, katanya karamahnya? Sehingga bukan saja kita mengakui, Al-Quran mengakui kekaramahannya wali-wali Allah. Memang ada orang bukan nabi, bukan rasul, tapi diakui oleh Allah memiliki keramah orang ini. Karamah. Apa artinya karamah? Kejadian yang luar biasa, di luar daripada kebiasaan. Saya pernah sampaikan beberapa kali ayatnya itu. Bagaimana waktunya Nabi Sulaiman mau memperistrikan Ratu Balqis. Nabi Sulaiman berkata, wahai saudara teman-teman semua ini, Sulaiman ini burung-burung, jin, setan, berteman semua itu. Apa kata Sulaiman? Siapa saudara-saudara yang bisa bantu saya memindahkan istananya Balqis dari Yaman ke Palestina? Saya menginginkan seperti itu. Berkatalah Ifrit. Siapa itu Ifrit? Rasulnya jin. Dalam Al-Quran boleh dibuka di surat An-Naml itu, ayat 39. Berkatalah Ifrit, saya bisa memindahkan ini istana Sulaiman sebelum kamu berdiri dari tempat dari duduk. Sebelum berdiri. Itu kekuatannya jin. Tapi ada sambungannya itu di ayat 40. Wa qala allazi indahu ilmun minal kitab. Apa? Ini bukan nabi ini. Maka berkatalah orang yang memiliki ilmu Tuhan. Apa katanya? Ana atika bihi qabla an yartada ilaika tarfu. Sebelum matamu berkedip selesai. Sebentar, selesai berkedip. Kalau Ifrit tadi itu sebelum berangkat dan tempat masih berapa kali berkedip ini selesai. Kita kalau duduk dan naik berapa kali bisa berkedip mana yang lebih hebat? Ini karamahnya wali-wali Allah. Kenapa? Karena memang disitulah kebersamaannya dengan Allah. Hakul yakinnya yang lebih dominan, yang bekerja di situ. Kita lebih banyak bekerja ilmu yakin kita dengan ilmu yakin. Kenapa? Masih baloro terpetak. Saya kira begitu Pak. Ya. Terima kasih. Saya baru sadar bahwa memang Allah Subhanahu wa taala begitu mencintai orang-orang yang beriman. Subhanallah, dengan penjelasan yang disampaikan tadi. Kenapa timbul pernyataan seperti itu? Karena sesungguhnya kita orang yang beriman ini yang sudah dibekali bahwa innamal mu'minuna ikhwah. Jadi
bagaimana ilmu itu menjadi bagian dari kita untuk memahami alam ini dalam memberi informasi terhadap nilai-nilai yang Tuhan telah dudukkan. Ada contoh yang saya pernah dapatkan, Ustaz, di dalam pertemuan di Jakarta itu dihadiri oleh ahli-ahli lingkungan hidup Indonesia itu. Ada pernyataan pejabat bahwa di Sulawesi Selatan itu kita tidak terlalu mendapat nikmat dari keberadaan lingkungan kita. Dia ambil contoh bahwa di Sulawesi itu katanya buahnya itu ada cirinya 3K. Jadi kecil, kecut, dan keras. Ya. Tapi setelah saya memahami bahwa kenapa buah yang seperti itu perlu di Sulawesi Selatan itu memang karena karakter kita di sini kadang-kadang temperamental. Dia bisa meredam sedikit temperamental itu dengan vitamin C yang ada di dalam buah yang kecut. Dan dampaknya ini buah yang kecut, kalau kita makan karena keras, maka sedikit ada tekanan yang bisa mempengaruhi otak segera merefleksi itu. Dan dia kecil karena kalau dia besar terlalu membasar kita. Kalau baru kecil sedikit digigit dan sudah dibuang. Yang kedua, Ustaz, kaitannya dengan keberadaan kita. Jadi ternyata itu orang Papua di sana kulitnya hitam dan tebal-tebal karena disesuaikan dengan kondisi alam di sana. Di sana banyak malaria yang kalau orang biasa digigit. Banyak sekali orang dari Sulawesi ke Papua itu meninggal karena kulit kita kan tipis. Tiba-tiba masuk di tempat yang mestinya kulit tebal dan keras seperti kulit orang Papua di sana. Dan yang paling terakhir, Ustaz, memang ilmu ini mengajari kita membaca tanda-tanda alam dalam rangka memprediksi ke depan. 20 tahun yang lalu itu saya mendampingi Profesor Sagu dari Jepang, didampingi juga oleh Profesor Sagu dari Indonesia. Ya. Kalau Profesor Sagu dari Indonesia itu namanya Prof. Bintoro. Jadi saya diminta untuk mengantar dia ke Lu, karena Lu ini pusat sagu di Sulawesi Selatan. Dan kenapa kita ke sana itu karena dalam rangka mempelajari bagaimana krisis minyak yang akan terjadi. Jadi 20 tahun yang lalu itu Jepang sudah berpikir bagaimana sagu dalam proses bioenergi itu bisa menggantikan minyak dalam proses itu. Tapi betul-betul rahmat Allah kepada kita orang yang ini, karena kita sudah dibekali bahwa dengan Al-Quran bisa memprediksi hal-hal yang harus kita lakukan, dan itulah yang kita syukuri. Dan terima kasih Pak Kiai, alhamdulillah dengan pencerahan ini luar biasa. Dan terakhir saya mau mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus masjid yang sering ikut taklim di sini, karena saya membina penerima zakat itu dengan melalui pemberdayaan pemeliharaan sapi, dan alhamdulillah 130 sapi saya terjual di Idul Adha ini, dan banyakkan dari pengurus masjid. Itulah saya harus menyampaikan terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada sedikit, mohon maaf, ada sedikit yang saya mau komentari. Saya agak berbeda pernyataan saya bahwa tadi Bapak menyebutkan fenomena-fenomena alam. Saya tidak salahkan. Cuma saya tidak mau berkata begitu. Tidak ada fenomena-fenomena alam. Semua ini adalah fenomena-fenomena Allah. Tanda-tanda Allah, ini semua tanda-tanda ayat-ayat Allah. Ya, boleh kita berbeda, tapi saya berpendapat begitu. Kalau kita dan Bapak sudah melakukan itu dengan berbagai macam eksplorasi, kan Allah sudah mengatakan wallazi ja'alakum ma fil ardi jami'an. Dia tersalah. Itu berarti Anda sudah berbicara dengan Tuhan untuk mengeksplorasi itu. Cuma ya tanda-tanda itu, kalau saya jangan hanya melihat ini adalah fenomena alam. Ini fenomena Allah. Jangan pernah ada sedikit pun ruang kita lepas dan itu.
Ya, saya kira kami mohon maaf. Ya, saya kira sudah cukup ya. Ya. Mohon maaf. Lebih dan kurangnya sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Tio, ayo. Ayo. Ini apa ini? Ayo. Itu namanya.